Secara administratif, Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 805 mukim, dan 6.497 kampung atau desa. Secara geografis, Provinsi Aceh dengan ibu kota Banda Aceh terletak di bagian paling barat gugus Kepulauan Nusantara, yaitu ujung barat Laut Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan. Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung, dengan wilayah topografi berbukit hingga bergunung sekitar 68%. Kondisi ini didorong oleh faktor geologi Provinsi Aceh sangat kompleks, yang terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Aceh memiliki penduduk sebesar 5.371.532 jiwa pada tahun 2019 yang sebagian besar mendiami wilayah pesisir utara Aceh. Dengan laju pertumbuhan penduduk Aceh tertinggi terdapat di kota Luxmawe, yaitu sebesar 2,16%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Simelu sebesar 1,12% per tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc. Yang kami hormati para tim penilai Nirwasita Tantra yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan keistimewaan akal kepada manusia untuk mengelola alam semesta tentu dengan bijak. Serta shalawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya ibadah dan ilmu pengetahuan agar kita hidup bahagia di muka bumi ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu Menteri yang kami banggakan yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan laporan kondisi lingkungan hidup di Aceh serta strategi dalam mengatasi isu yang mengemuka. Laporan ini merupakan bagian dari dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau IKP LHD sebagai pertimbangan dalam proses penilaian Nirwasita Tantra atau Green Leadership tahun 2020. Ibu Menteri serta hadirin yang berbahagia, pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh secara berkala menerbitkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau IKPLHD Provinsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dokumen IKPLHD Aceh terdiri dari 2 buku, di mana buku pertama menyajikan ringkasan eksekutif dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan buku kedua berisi laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Penyusunan buku tersebut kami lakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, melibatkan lembaga swadaya masyarakat, dan melibatkan seluruh stakeholders lainnya. Secara singkat dapat kami sampaikan di sini tentang garis besar laporan, terutama berkaitan dengan isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang di Aceh. Yang pertama, pencemaran lingkungan, yaitu air, udara, limbah, sampah, limbah cair, dan limbah B3. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, deforestasi dan degradasi hutan dan lahan terkait dengan ahli fungsi hutan dan lahan. Serta yang keempat, kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan isu terkait kondisi lingkungan hidup
secara umum dapat kami sampaikan bahwa tutupan lahan kawasan hutan lindung Aceh saat ini berkisar 1,7 juta hektar atau 1,5% dari luas keseluruhan wilayah administratif Aceh. Tutupan lahan vegetasi di kawasan lindung adalah 99% dari total luas kawasan. Kemudian sebanyak 0,0067% adalah area terbangun, 0,2% adalah tanah terbuka, dan 0,62% badan air. Bapak Ibu sekalian, adapun kawasan Suaka Alam Aceh seluas sekitar 30.000 hektar, sementara kawasan Suaka Laut dan perairannya sekitar 211.000 hektar. Luas kawasan Suaka Marga Satwa dan Suaka Marga Satwa Laut yaitu sekitar 81.000 hektar. Luas Taman Nasional dan Taman Nasional Laut adalah 624.000 hektar dan luas Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut adalah 30.000 hektar. Total luas kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Aceh adalah 16,74% dari luas wilayah administratif Aceh. Bapak Ibu sekalian, luas kawasan hutan dan konservasi perairan Aceh adalah 3,5 juta hektar, sedangkan kawasan hutan negara Aceh seluas 3,3 juta hektar, terdiri dari hutan lindung 1,7 juta hektar atau 53,43%. Kemudian ada hutan produksi seluas kira-kira 711.000 hektar atau lebih kurang 21,26%. Kemudian Taman Nasional Gunung Luser 624.000 hektar atau sekitar 18,66%. Ada juga Taman Buru 86.000 hektar setara dengan 2,58%. Suaka Marga Satwa 81.000 hektar setara dengan 2,44%. Kemudian Taman Wisata Alam Darat 30.000 hektar atau 0,9%. Ada juga Cagar Alam 15.000 hektar atau 0,47%. Dan Taman Hutan Raya 8.600 hektar setara dengan 0,26%. Selain itu Bapak Ibu sekalian, juga terdapat Taman Wisata Alam Laut seluas 211.000 hektar yang tersebar di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Singkil. Bapak Ibu sekalian, tim penilai yang saya banggakan, terkait dengan sungai, di Aceh terdapat 408 daerah aliran sungai yang ditetapkan dalam 9 wilayah sungai. Terdapat pula 6 potensi danau di Aceh, antara lain Danau Laut Tawar di Aceh Tengah, Danau Anu Laut di Sabang, Danau Bangko di Aceh Selatan, Danau Pestep di Gayo Lues, Danau Paris, Danau Bungaran, dan Danau Pinang di Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan untuk wilayah laut, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia, luas laut kewenangan Aceh adalah sekitar 74.700 km bujur sangkar atau setara 7,4 juta hektar. Tapi bila ditambah dengan kawasan gugusan Karang Melati seluas 14.200 km persegi, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.000 km persegi. Ibu Menteri serta hadirin yang kami muliakan, untuk program lingkungan ini, pemerintah Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kinerja. Inovasi tersebut antara lain yang pertama adalah inovasi kebijakan. Antara lain menetapkan kawasan hutan Gampong di Gampong Leteng, Kecamatan Maneh, inovasi konservasi satwa liar, pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial, pembentukan kelompok kerja pengawasan destructive fishing, pembentukan tim penyusun strategi rencana aksi pembangunan rendah emisi terpadu,
penyusunan dokumen master plan pengembangan kawasan perlindungan satwa liar Pesangan, serta penyusunan kanun perlindungan satwa. Inovasi yang kedua adalah inovasi implementatif, yakni berupa penyelamatan daerah aliran Sungai Kerung Pesangan, gerakan bank sampah, pengelolaan air limbah domestik, pengembangan ekowisata, pengelolaan air, dan pengembangan Green Pulau Weh. Inovasi yang ketiga adalah inovasi masyarakat atau kearifan lokal. Antara lain adalah penanaman mangrove di wilayah pesisir Aceh, pemanfaatan lahan pengarangan sempit dengan kebun pangan vertikal, kemudian sanitasi total berbasis masyarakat, kampanye toilet bersih, dan pembinaan kelompok sadar wisata. Secara lengkap mengenai inovasi maupun isu strategis lingkungan hidup Aceh sudah tertuang lengkap di dalam 2 buku yang telah kami susun. Adapun yang kami sampaikan melalui video ini adalah berupa garis besarnya dan untuk mudah dengan cepat dipahami para pihak. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi gambaran awal dalam memahami kondisi lingkungan di Aceh serta strategi dalam mengatasi berbagai isu yang mengemuka, berbagai isu yang sedang mencuat. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pemicu semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Aceh dan di Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis menggunakan instrumen driving force, pressure, state, impact, dan respon terhadap isu-isu lingkungan hidup di Aceh dan faktor-faktor yang mendorong perubahan kondisi lingkungan hidup, maka pemerintah Aceh melakukan perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH Aceh pada setiap tahunnya. IKLH Aceh yang merupakan akumulasi dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan meningkat dari tahun 2016 pada nilai 65,80 menjadi 77,72 pada tahun 2019 atau dengan kategori baik. Indeks Kualitas Udara Aceh adalah pada 90,66 pada tahun 2019 yang meningkat dari nilai 68,26 pada tahun 2016 yang merupakan nilai capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Demikian juga halnya Indeks Kualitas Air meningkat dari 55,02 pada tahun 2016 menjadi 80,73 pada tahun 2019 yang juga merupakan capaian tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Terhadap kualitas tutupan lahan Aceh, walaupun masih terkendala dengan konversi lahan dan kebakaran hutan dan lahan, tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dengan nilai 80,73 yang naik cukup tinggi dari tahun 2016 pada nilai 59,68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Budian, Sarjana Hukum, Wakil Ketua DPR Aceh. Ibu Menteri serta hadirin yang berbahagia. Pemerintahan Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh secara berkala menerbitkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah provinsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, khususnya pada sektor lingkungan, DPR Aceh bersama pemerintah Aceh telah melahirkan beberapa inovasi terkait dengan regulasi pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Di antaranya, pertama, penyusunan dan pengesahan peraturan daerah atau di Aceh disebut dengan kanun, yaitu Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang perlindungan satwa liar. Kanun ini merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
khususnya Komisi 2 yang membidangi sumber daya alam dan didukung oleh para mitra seperti lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di Aceh. Kedua, penyusunan dan pengesahan Kanun Aceh nomor 1 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Aceh tahun 2020-2040 sebagai acuan pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut dan pesisir di Aceh. Yang ketiga, ada Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat sebagai salah satu implementasi keistimewaan Aceh dalam pengelolaan kelembagaan adat di Aceh. Kanun ini merupakan tindak lanjut dari Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintah mukim dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang telah disahkan sebelumnya. Yang keempat, Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat di Aceh. Kelima, Kanun Aceh nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah Aceh terhadap lingkungan hidup. Ibu Menteri, Bapak Ibu beserta hadirin yang berbahagia. Dalam melaksanakan kewenangannya, DPR Aceh telah mengesahkan anggaran pada sektor lingkungan dan kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh tahun 2020 sebesar 190.610.290.951 rupiah dengan persentase sebesar 11,94% untuk sektor lingkungan hidup, 88,06% untuk sektor kehutanan. Jumlah ini meningkat tajam dari 6,4% alokasi anggaran pada sektor lingkungan hidup tahun 2019 atau tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 6,6% dari total alokasi anggaran tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aceh. Ibu Menteri, para hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, DPR Aceh selain melaksanakan kegiatan rutin, juga melakukan kegiatan pengawasan di sektor lingkungan dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Aceh berupa kegiatan pengawasan lapangan pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan maupun tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat atas isu-isu lingkungan hidup yang berkembang di tengah masyarakat Aceh. Demikian laporan dan sambutan yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pemicu semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.